Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Bimbel Cuan edisi yang ke-100. Sekaligus sebagai edisi yang pertama di tahun 2025. Selamat tahun baru 2025 untuk teman-teman semua. Semoga tahun baru ini membawa kesehatan dan rezeki yang banyak untuk kita semua. Amin. Tema kita hari ini adalah strategi buy on weakness. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang bertanya tentang cara penggunaan indikator di chartboardnya JOC dan Mogot. Nah, sekaligus juga indeksnya kan kemarin turunnya lumayan. Jadi pasti banyak saham-saham yang sudah turunnya juga lumayan. Dan kita perlu membedakan mana saham yang bisa dibeli, mana yang kemungkinan masih bisa turun lagi. Jadi bagaimana caranya? Mari kita mulai. Hari ini acaranya direkam, jadi nanti rekamannya akan dikirimkan atau diupload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Dan untuk materinya sudah saya upload di Google Drive, linknya di bit.ly/materi_bimbel_100. Itu. Jadi silahkan di-download, itu ada PDF dan ada AFL-nya. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang candlestick dulu. Jadi ini gambar legendnya kami. Teman-teman pasti yang sebagai sesama trader pasti udah tahu lah ya. Kalau misalkan yang ini nanti kita sebutnya sebagai real body. Ini body candlenya. Sementara yang bagian atas itu adalah shadow. Bagian bawah itu shadow juga. Jadi kalau yang atas namanya upper shadow. Dan yang bawah namanya lower shadow. Ini tidak sepertinya tidak terlalu susah. Kemudian mana PowerPointku? Oke. Kemudian kalau yang candlenya bodinya warna merah, artinya opennya di atas. Kemudian ini warnanya ini aja lah ya. Opennya di atas, closingnya di bawah. Kalau yang hijau berarti opennya di bawah, closingnya di atas. Jadi kalau merah berarti harga turun, kalau hijau berarti harga naik. Ini cukup penting untuk dibiasakan karena nanti akan kepake untuk identifikasi apa namanya posisi candlenya. Nah, kemudian candlestick cukup itu aja. Kemudian yang kedua itu adalah persen band. Bagaimana cara menghitung persen band? Persen band ini base-nya itu dari saya gunakan exponential moving average periode 20. Jadi yang warna merah ini, garis yang warna merah ini adalah exponential moving average periode 20. Kenapa saya pakai periode 20? Karena biasanya satu bulan itu ada 20 hari trading. Jadi pakainya EMA 20. Saya lebih suka pakai eksponensial karena yang simple moving average itu agak terlalu choppy ya, jadi banyak noise-nya. Kemudian, bagaimana menghitung yang biru yang atas dan biru yang bawah? Itu dia akan menghitung sederhananya gini. Dia itu akan si EMA 20-nya ini itu nanti akan dikalikan setengah persen. Mana mosku? Oke. Jadi dia akan menghitung ini dikalikan setengah persen, 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 sampai kira-kira apa namanya dari sini ke sini itu kira-kira berapa persen lah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti eh, selama 50 bar terakhir apa ya, 5 atau 10 bar terakhir lah. Intinya dia akan menghitung sampai kira-kira si birunya ini di atas high. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya detailnya sih nggak rumusnya sih nggak perlu dihafalin. Intinya cara penggunaannya aja. Jadi bentuknya persen band itu, oh ya kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya boleh sekalian langsung dituliskan di kolom chat.
Intinya adalah penggunaannya. Jadi yang bagian ini, bagian bawah sama bagian tengah ini yang warna hijau. Nah, namanya siapa saja? Fungsi dari persen band ini dia akan membedakan atau apa namanya mengkategorikan harganya itu sudah berada di area yang extreme overbought, overbought, extreme oversold dan oversold. Nah, ini sedikit berbeda dengan Bollinger Band. Bedanya cuma di hitungannya aja. Kalau Bollinger Band itu kan dia base-nya itu dari moving average 20, simple moving average 20. Terus upper sama lower band-nya itu pakai rumusnya standar deviasi. Kalau yang ini cuman sesuai dengan namanya persen band ya cuman pakai persentase aja sih. Rumusnya nanti bisa dilihat di AFL-nya. Jadi AFL-nya itu sudah saya masukkan ke Google Drive. Di Google Drive itu linknya mana tadi ya? Di linknya itu nanti ada AFL-nya. Nah, AFL-nya itu nanti bisa dilihat isinya. Ah, ini. Dia pakai iterasi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak perlu dihafalin juga nggak apa-apa sih. Intinya sih cuman apa namanya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi yang merah itu, yang moving average 20, exponential moving average 20, itu adalah equilibriumnya. Jadi balance-nya di situ, nilai nolnya di situ. Yang hijau yang atas itu upper band, half upper band, itu tandanya dia overbought. Kemudian untuk yang paling atas tuh yang extreme overbought. Jadi kalau harganya atau candlenya dia sempat berada di area extreme overbought, dia punya kemungkinan besar untuk kembali masuk ke dalam. Jadi apa namanya? Itu yang biasanya dipakai kalau misalkan trennya itu mendadak naik. Tapi kalau dia naiknya itu awet, dia naiknya itu kayak apa ya? Saham yang naiknya awet ya, cuan ya. Nah, ini kan. Jadi ketika dia tuh berada di luar extreme overbought, dia akan punya kecenderungan untuk ditarik masuk ke dalam. Jadi punya kecenderungan untuk tarik masuk ke dalam. Tapi untuk beberapa case yang uptrendnya awet, jadi uptrend awet itu bisa ditandai dari si persen bandnya ini yang cenderung sejajar satu sama lain. Jadi dia cenderung sejajar kan ada yang dia itu membuka gini ya. Jadi melebar, tapi ada yang cenderung sejajar. Nah, kalau yang cenderung sejajar itu trennya awet. Dia itu naiknya bisa panjang. Kalau yang cenderung apa namanya naiknya nggak awet mana ya? Paling ini kali ya. Yang kayak gini dia baru naik, dia naiknya itu cepet gitu loh dari bawah sampai ke atas itu cepet. Kalau ini kan pakai step by step, ada beberapa candle. Sampai ketika dia sampai di atas, garisnya sejajar semua. Kalau yang ini, kalau misalkan saya pakai bar replay ya, bar replay itu mana? Oh, bar replaynya hilang. Oh, ini bar replay. Nah, ini kalau kayak gini kan, dia kan naiknya kan cepet. Dia cepet langsung sampai ke area oversold. Tapi kalau yang di sebelah sini, nah dia kan untuk nyampe ke oversoldnya ini, dia butuh beberapa candle. Dan itu lebih awet daripada sih ini cuman satu, habis itu udah nyampe oversold. Terlalu cepat naiknya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah dalam kondisi yang udah uptrendnya awet pun ya sebetulnya dibeli pun juga tidak apa-apa. Namanya buy high, sell higher. Tapi nanti sellnya kapan ya nanti ada ceritanya. Ini saya admit dulu ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Agak ketinggalan sedikit nggak apa-apa, tapi nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube. Nanti kami upload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Apakah bisa melihat jika saham yang sedang sideways juga? Iya, bisa. Yang sedang sideways ini bisa.
Keuntungannya itu pakai kombinasi antara persen band sama value chart. Dia keuntungannya dia bisa melihat di sideways, bisa melihat di trending. Yang jadi masalah kelemahannya ya setiap setiap indikator kan setiap trading strategi pasti punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya untuk yang ini dia bisa lihat sideways sama lihat trending, baik itu yang bullish maupun yang bearish dia bisa. Kelemahannya kalau misalkan dia sudah berada dalam kondisi yang ekstrim dan dia itu lanjut naik terus kayak cuan, kayak Petro gitu ya. Petro, oh Petro sempat dikasih turun sih. Tapi kayak cuan Petro apa kayak cuan sih tadi ya. Itu kelemahannya. Nah, ini ketika dia gini, ketika dia extreme oversold, kelemahannya adalah extreme oversold itu bisa saja memang naik terus kemudian ada potensi besar untuk turun, bisa saja dia uptrendnya awet gitu. Itu kelemahannya si kombinasi dua ini. Makanya kalau misalkan ketemu yang extreme oversold itu cara yang lebih efektif menurut saya itu adalah dengan menggunakan konsep eh, ini saya zoom in. Mana zoom inku? Oh ini. Nah, kalau misalkan ketemu yang uptrendnya yang extreme oversold ini yang uptrendnya awet gini ya. Cara paling sederhana untuk em, memastikan bahwa kita kita punya guidance untuk beli gitu ya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pullback-nya. Jadi pullback-nya itu akan kepake untuk cut loss gitu. Selama pullback itu ini konsep smart money konsep. Jadi eh, konsep dari smart money konsep agak agak susah ya. Ini adalah konsep dasar atau guidance dasar dari SMC smart money concept bahwa ketika pullback itu diambil, dia itu punya peluang terjadi retracement. Selama pullback itu tidak diambil, selama pullback itu tidak disenggol, berarti ya dia akan naik terus. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini saya pakai candle yang eh, kosongan aja. Nah ini kan inside bar, kemudian ini higher high higher low. Karena inside bar ini kan dianggapnya jadi satu. Ini higher high higher low, ini higher high dan higher low. Kemudian ini higher high dan higher low lagi. Ini juga sama. Kemudian ini adalah ini bukan inside bar berarti ini lower high lower low. Kemudian ini outside bar pattern. Kemudian harga naik lagi. Artinya di sini ada pullback. Nah, pullback ini akan jadi batasan yang baru untuk cut loss. Naik lagi, ini kemudian inside bar, kemudian ini inside bar, kemudian ini outside bar pattern. Berarti ini pullbacknya naik ke sini. Dari sini naik ke sini, gitu. Jadi salah satu guidance teman-teman kalau misalnya dihadapkan dengan saham yang naik terus, tunggu ada pullback. Jadi kalau misalkan ada pullback baru masuk. Kalau misalkan ini ada, misalkan ini kan pas posisinya ini lower high lower low ya. Nah lower high lower low, kemudian ini ada outside bar pattern, berarti pullbacknya kan jadi pullback baru di sini. Jadi ketika harga break ke atas, lah menceng. Jadi ketika harga break ke atas ini itu bisa beli cut loss-nya di bawah sini. Itu cara untuk apa namanya? Ketika uptrend-nya kenceng, kurang lebih kayak gitu. Oke, mari kita kembali ke materinya ya. Nah, ketika sideways, ini persen band ini yang kelihatan nih garisnya ini extreme overbought, overbought, ini yang normal, equilibrium, ini oversold dan extreme oversold. Ketika sideways, kita pasti akan membeli ketika harganya murah. Jadi di area oversold atau di extreme oversold itu bisa dibeli. Dengan asumsi ini sideways ya. Bagaimana kita tahu itu sideways? Ya, kalau kita melihat dengan tampilan sudut pandang yang agak lebih besar, yang agak lebih lebar, lebih luas, lebih jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan bullish itu kan sederhana kita melihat harga pergerakannya zigzag naik kayak ini. Kalau misalkan bearish yang seperti ini. Nah, itu sih cenderung masih bisa dibantu dengan si persen bandnya itu. Nanti kalau misalkan dia uptrend ya berarti dia cenderung nanjak, kurang lebih kayak gitu. Intinya adalah
kita akan kalau di saham sekarang belum bisa short sell, belum bisa naked short. Jadi beli di area oversold, boleh take profit, bukan harus take profit ya, tapi boleh take profit kalau harganya mencapai di overbought. Tapi ada teknik lain lagi, seandainya nanti harganya naik ke atas overbought terus turun lagi lah itu baru take profit boleh. Naik ke atas extreme overbought terus kemudian dia turun lagi ke bawah sini itu kemudian take profit itu boleh. Gitu ceritanya. Jadi ada yang suka pasang di sini harga masih di bawah jadi ketika naik dia jemurannya diambil. Ada juga yang ketika udah naik terus kemudian pasang si LIT misalkan di sini. Jadi ketika dia turun aman udah terjual. Ada yang seperti itu. Tinggal tergantung nyamannya teman-teman aja semua seperti apa. Nah, itu tadi persen band sekarang yang value chart. Nah, value chart itu apa? Value chart itu dirancang untuk mengidentifikasi sebenarnya prinsipnya sama, overbought dan oversold juga. Overbought area mahal, oversold area murah. Bedanya di mana dengan persen band? Jadi gini, kalau kita bicara chart harga, chart candle, dia itu kan tidak punya batasan minimal dan maksimal. Ya, oke minimalnya 50, maksimalnya tidak ada maksimal. Kalau yang saham di bawah 50 yang papan pemantauan khusus atau yang FCA, ya dia bisa sampai Rp1, tapi itu kita tidak menyarankan teman-teman untuk trading saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus atau ke yang FCA itu ya. Tradingnya saham yang liquid aja. Nah, kalau harga itu kan tidak ada maksimal sehingga kita eh, tidak bisa menentukan area overbought dan oversold. Beda dengan osilator, misalkan RSI, stokastik, dia kan punya batas minimal 0, maksimal 100, sehingga kita bisa mendefinisikan area overbought dan area oversold. Nah, bagaimana jika candle chart lagi, chart candlestick yang tidak punya batas minimal dan maksimal, kita ubah menjadi punya batas minimal dan punya batas maksimal. Yang tadinya candlestick kita ubah ke osilator. Nah, itulah prinsip dasar dari value chart. Jadi value chart itu mengubah candlestick dari chart yang harga menjadi osilator gitu. Jadi itulah kelebihannya si value chart. Kelemahannya apa? Ya tidak bisa menentukan tren karena dia cuma bisa mentok 0 maksimal 100. Bukan 0 ding. Eh kalau osilator itu kan 0 sampai 100, tapi kalau value chart itu di atas minus 8, di atas minus 4 gitu. Tapi dia sebagai osilator prinsipnya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ini ada extreme overbought, overbought, nol, oversold sama extreme oversold. Sama kayak si persen band, cuman persen band itu dia bisa zigzag-zigzag. Tapi kalau yang value chart ini dia punya punya apa namanya? Dia bergerak di sekitar angka nol ini. Jadi semakin jauh dia semakin jauh dia menjauh dari nol, semakin dia menjauh dari nol, dia itu kayak karet gitu loh. Jadi semakin jauh dari nol, dia punya peluang untuk dia balik lagi ke nol gitu. Tapi kalau dia bergerak di sekitar nol ya itulah sideways, Mas. Kalau dia bergerak di sekitar nol. Tapi sisi positifnya adalah kita bisa memanfaatkan momen ketika dia berada di area extreme oversold. Extreme oversold, extreme oversold, extreme oversold itu. Itu untuk buy. Nanti sebaliknya untuk take profit atau untuk sell di area extreme overbought ini untuk sell. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Nah, itulah kelebihannya si value chart. Kalau misalkan di indikator RSI atau stokastik yang kayak gini biasanya ada golden cross atau dead cross gitu ya, yang kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai value chart kita bisa mapping yang extreme oversold kita bisa pilih gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gabungkan antara si value chart sama si
persen band. Bagaimana cara membaca si value chart ini? Nah, ini sinyal buy sama sinyal sell-nya. Kalau misalkan buy itu jika dia dari -4, jadi dari oversold, sorry, -4 atau -8. Nah, di sini saya memberikan guidance kalau trennya bullish, biasanya dia jarang sampai ke extreme overbought. Eh, extreme oversold. Nah, kalau dia bullish, biasanya dia jarang ke extreme oversold. Yang bawah itu jarang. Biasanya cuma sampai -4. Tapi kalau misalkan tren bearish, kemungkinan besar dia akan di bawah -8. Jadi ini perlu berhati-hati karena inilah yang buy on weakness-nya itu adalah di yang -8 ini. Jadi ketika harga lagi turun, nah itu. Oke, kita akan kombinasikan dengan persen band. Nah, beginilah ceritanya. Jadi saya tambahin ini ada panah-panah kecil warna hijau ini yang membantu teman-teman untuk ngelihat dia itu dari eh, yang crossing ke atas -8 atau yang crossing ke atas -4. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita cek korelasikan ke chartnya ya. Jadi kayak yang sebelah sini ini. Nah, ini kan lagi trennya lagi bullish. Jadi dia ada higher low, dia ada higher high. Ketika tren bullish, biasanya dia nggak nyampe ke apa namanya? Mana ya? Biasanya dia nggak nyampe ke bagian extreme oversold yang di sini. Gitu. Tapi kalau dari value chart, nah ini udah murah sekali. Itu eh, sisi unik dari si value chart. Kemudian kalau misalkan di persen band itu kan memang ketika lagi bullish kita bisa belinya di hijau. Ketika lagi sampai ke biru sini, low-nya sampai ke bawah biru ini. Nah, low-nya sampai ke bawah biru. Nah, itu kita bisa spekulasi buy. Tapi kita butuh satu lagi. Jadi ada persen band, ada value chart. Kita butuh satu lagi sebagai filter. Di antara ini dan yang ini, mana yang kita pilih? Nah, bagaimana cara memfilternya? Itu kita butuh bantuan satu konsep yang namanya divergen. Itu. Nah, divergen itu apa? Divergen itu adalah ketika gampangannya gini, ketika harga bentuk higher high tapi indikator malah bikin lower high. Ketika harga bikin lower low tapi malah indikator bikin higher low. Nah, itulah divergen. Divergen itu menunjukkan bahwa trennya itu melemah. Itu. Divergen itu menunjukkan bahwa tren itu melemah. Nah, divergen itu bisa saja terbentuk di indikator. Jadi kayak misalkan RSI, MACD, stokastik, dan berbagai momentum indikator lainnya ya. Jadi dia itu eh, bisa apa? Divergen itu bisa terbentuk di berbagai indikator juga. Nah, value chart itu kan juga indikator momentum. Jadi dia bisa diterapkan konsep divergen di situ. Itu adalah salah satu sinyal yang paling sering digunakan dan menurut saya juga mudah untuk dilihat. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan harga dia zigzag bikin lower high dan lower low. Ketika bikin lower low tapi indikator malah bikin higher low. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri tren bearishnya itu melemah. Itu dinamakan sebagai bullish divergen. Bullish divergen itu menunjukkan bahwa tren bearish sudah melemah. Sudah melemah dan bukan berarti harus dibeli ya. Intinya dia ngasih tahu kalau tren bearishnya itu sudah melemah aja. Nah, kemudian bagaimana bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika harga dia bikin swing lower low, tapi kok indikatornya malah higher low gitu. Dia punya peluang untuk berbalik arah. Kayak misalkan ini contohnya gini. Ini seperti ini. Nah, tapi ini kan lebih rendah.
lower low. Ini dia juga bikin lower low. Jadi ketika harga bikin swing lower low, indikator bikin swing lower low, ya itu nggak ada divergen. Tapi ketika harga bikin swing lower low, tapi indikator bikin swing higher low, nah itulah ada divergen. Itu. Dan menurut saya sih jarang terjadi miss di value chart ya. Jarang bukan berarti tidak ada ya. Minimal jarang, jarang terjadi miss. Jadi kalau misalkan dia bikin lower low, ini juga bikin lower low. Karena basicnya si value chart itu juga dari candle, dari harga. Gitu. Dia cuman value chart itu cuma mengubah dari yang chart harga menjadi osilator aja. Jadi kalau misalnya ada swing lower low, harusnya sih dia bikin lower low juga. Tapi kadang memang akan ada kondisi ketika dia bikin lower low, indikator bikin higher low gitu. Untuk cek sahamnya nanti kita selesaikan dulu ceritanya. Nah, kemudian divergen yang kedua itu namanya bearish divergen. Kalau tadi bullish, ya ini bearish divergen. Kalau yang bullish divergen itu ngelihat low-nya, kalau yang bearish divergen itu ngelihat high-nya. Jadi ketika harga dia bikin higher high, tapi indikator malah bikin lower high. Jadi kalau misalkan puncak harganya dia lebih tinggi, tapi indikator puncaknya malah lebih rendah. Lah itulah yang namanya bearish divergen. Itu adalah salah satu ciri dari tren bullish yang sudah melemah itu. Biasanya ini dipakai waktu posisi open short sell, cuman ya kalau di saham kan belum bisa short, jadi ya abaikan saja dulu. Kalau untuk bukan untuk take profit ya, kalau take profit itu nanti strateginya bisa beda lagi gitu. Ini contohnya CYBR ketika harganya dia bikin higher high, tapi ternyata si value chart malah bikin lower high. Di situ menunjukkan divergen, menunjukkan pelemahan dari tren bullish. Siapa tahu tren bullishnya akan berubah. Tapi jangan terus berharap, maksudnya jangan terus berekspektasi bahwa ketika tren itu berubah, berubah itu untuk selamanya. Tidak ya. Jadi perubahannya itu bukan berarti perubahan untuk selamanya, untuk jangka panjang sampai setahun kemudian. Hanya karena kita melihat divergence di daily, kemudian nanti 2 bulan, selama 2 bulan berikutnya akan jadi bearish atau bullish itu tidak selalu seperti itu. Dia hanya menunjukkan pelemahan, dia hanya menunjukkan kemungkinan arah berubah, dan perubahannya itu ya nggak harus panjang-panjang banget itu tidak. Itu. Band yang dipakai apa ya? Ini seperti penjelasan tadi, ini bandnya ini namanya persen band. Mungkin beda sama yang di standarnya Ami Broker gitu. Karena ini custom. Ini value chart ini juga nggak ada di Ami Broker karena ini custom. Gitu. Oke. Kemudian ada satu lagi. Sebenarnya divergen itu ada dua. Jadi yang divergen biasa sama yang hidden divergen. Nah, ini ceritanya hidden bullish divergen. Apa yang dimaksud dengan hidden bullish divergen dan apa bedanya dengan bullish divergen? Kalau bullish divergen itu dia bikin lower low tapi indikator bikin higher low. Tapi kalau hidden bullish divergen harga bikin higher low tapi indikator bikin lower low gitu. Higher low itu kan tanda sebagai tren itu bullish. Higher high dan higher low itu kan bullish. Tapi ketika ada higher high dan higher low, tapi indikatornya malah bikin lower low, berarti di situ ada hidden bullish divergen. Yang artinya disinilah momentum akan bergerak kencang. Ini contohnya. Jadi ketika indikator ini bukan inside bar ya, karena candle yang merah ini dia bikin higher high. Jadi kalau inside bar dia dianggapnya tidak ada pullback, jadi tidak ada internal structure di sini, jadi tidak ada zigzag. Tapi kalau misalkan ini
bukan inside bar, berarti kan zigzagnya seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada low, di sini ada higher low, di sini ada low, di sini ada lower low. Itu. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa ada peluang harga itu akan momentum harganya akan ngegas lebih kenceng lagi itu. Nah, kombinasi antara tiga konsep ini itu yang bisa dipakai sebagai cara teman-teman untuk buy on weakness. Yang pertama percent band, yang kedua value chart, yang ketiga konsep divergen. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa fundamental seperti saya, kalau yang bisa fundamental itu kan kita bisa menghitung harga murah, harga wajar dari laporan keuangan kan. Tapi untuk yang nggak bisa fundamental kayak saya perlu memaksimalkan kemampuan analisa teknikal saya gitu. Jadi ini adalah cara untuk buy on weakness. Nah, itu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya dulu kah? Karena ya ini sih, habis ini sih cuman hidden bearish divergen. Hidden bearish divergen itu kalau tadi hidden bullish divergen, kalau muncul hidden bullish divergen berarti dia punya peluang untuk ngegas lebih kencang. Kalau hidden bearish divergen, ya berarti dia punya peluang untuk turun dalam lebih kencang gitu aja sih. Gitu. Nah, kalau bagaimana cara menentukan atau menemukan divergen, itu sederhananya gini, bandingkan antara peak ujung ya, puncak gitu ya, puncak ke puncak atau lembah ke lembah itu. Tapi antara harga dan indikator di posisi satu garis yang sama, satu garis yang. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, kita mau kombinasikan, kita mau cari divergen. Ini high-nya gitu ya. Terus kemudian sebelah sini high-nya. Nah, kita perlu lihat yang di sebelah sini high-nya itu dia referensinya kemana. Oh, ke sebelah sini gitu misalkan. Ini, sorry. Ini kemana? Oh, ini ke sebelah sini. Ini mungkin kurang lurus ya. Saya lurusin pakai panah aja gimana? Nah, ini misalkan kita mau cek yang sebelah sini ya. Nah, ini, oh ini di sini. Kita mau cek sebelah sini. Oh, ini di sini. Oke, di sini dia bikin lower high, sini lower high. Berarti kan tidak ada divergen. Aman gitu ya. Jangan sampai teman-teman ngelihatnya itu mana ya garisnya ya. Misalkan gini, mau membandingkan ini dengan ini. Tapi yang dibandingkan ini sama ini gitu. Ya salah. Ini kan bukan punyanya yang sebelah sini. Yang ini punyanya yang sebelah sini gitu. Jadi bagaimana bandingkannya? Kalau ini ke sini ya bandingkan di titik yang sama. Jadi misalkan ini titiknya mana? Nah, ini titiknya yang ini. Ini titiknya yang mana? Nah, ini titiknya yang ini. Nah, sekarang lihat apakah ada divergensi situ? Ini dari sini ke sini. Oke ya. Indikator bikin lower high tapi salah. Harga bikin lower high tapi indikator bikin higher high. Artinya apa? Hidden bullish divergen. Salah. Hidden bearish. Hidden bearish divergen. Oke, ada pertanyaan. Setelah muncul panah value chart dan kita beli, penentuan kapan kita jual bagaimana? Oh, itu nanti kita belum sampai ke situ. Nah, ini divergen cara nentukannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini puncaknya di sini, oh ini ada hidden bearish divergen. Waduh, bahaya ini ada kemungkinan harganya turun lebih kenceng gitu. Dan tidak harus pada saat itu juga ya turun kencengnya. Bisa jadi turun kencengnya saat itu juga atau beberapa candle berikutnya. Tuh. Tapi beberapa candle berikutnya ini saya pakai time frame-nya daily. Beberapa itu bisa saja sampai sebulan gitu. Saya lebih suka daily untuk di saham karena dia lebih aman. Karena trading itu cuma dari jam 9 sampai jam 16. Sabtu Minggu libur. Nah, tidak
Tidak yang 24 jam seperti di forex atau gold, tidak yang sangat liquid sekali seperti forex atau gold, tidak yang dia bisa dua arah gitu. Karena di saham kan belum bisa naked short sekarang. Jadi buat saya lebih aman. Menurut saya lebih aman. Oke, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi divergen tadi ya, dari peak ke peak, dari ujung ke ujung, atau dari trough ke trough, dari lembah ke lembah, antara harga dan indikator di posisi yang sama gitu. Kemudian sinyal yang baru itu membatalkan sinyal sebelumnya. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi kita menemukan ini kan ada hidden bearish divergence. Terus kemudian ternyata di sebelah sini itu ada divergen misalnya ya, ada divergen. Maka sinyal hidden bearish divergen ini akan otomatis batal gitu. Tapi ini kan di sini kan tidak ada divergen karena dia bikin higher low, tapi dia juga masih bikin higher low itu. Oke, kemudian yang penting adalah ini, cari atau fokus ke peak dan trough yang signifikan saja. Jadi yang kecil-kecil abaikan gitu. Jadi kalau misalkan ketemu yang kecil-kecil, riak-riak kecil itu abaikan saja. Kayak misalkan kayak gini nih. Ini kan nggak signifikan. Jadi jangan lihat divergen atau tidak tuh dari sini, jangan. Pakainya yang sini sama sini aja. Gitu. Yang signifikan aja pokoknya. Kalau bicara signifikan ini memang subjektif sih. Yang kata signifikan ini memang subjektif. Jadi wajar dalam pembentukan divergen ini satu dan yang lain mungkin agak berbeda itu wajar. Dan juga konsep inside bar ini ya, ini inside bar itu sideways. Jadi kenapa di sini saya tulis hindari trend sideways, itu maksudnya hindarilah inside bar. Karena kalau inside bar itu kan sideways. Sideways itu kan tidak ada pullback. Tidak ada pullback artinya tidak ada internal structure. Tidak ada internal structure ya berarti yang ini jangan dianggap sebagai ada divergen juga gitu. Ini dianggap sebagai satu swing gitu ya. Jadi dengan seperti ini bukan divergen karena ini inside bar gitu ya. Jadi agak eh, apa namanya perlu berhati-hati juga tentang tentang identifikasi side identifikasi divergen ini. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita melihat gambar chart saham. Tapi perlu diingat ya bahwa yang namanya divergensi itu dia bukan sinyal. Dia cuman memberikan kita arah arus lah kurang lebih seperti itu. Nanti ada kemungkinan dia belok. Jadi hanya karena teman-teman menemukan divergence bukan berarti itu harus buy atau harus sell. Itu tidak, sama sekali tidak. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang strategi buy on weakness-nya dulu. Ada tiga macam strategi. Yang pertama, cari saham yang murah. Saham yang murah ini tidak harus secara fundamental, karena kan saya kan nggak ngerti fundamental sama sekali. Jadi cari saham yang udah turun dalam, saham liquid yang bid overnya ada gitu, tapi dia sudah turun dalam, kayak INTP misalkan. Kemudian eh, boleh tunggu sampai harga mencapai posisi extreme oversold. Biasanya kalau bearish turunnya banyak, turunnya dalam, harga itu di price dari persen band atau di value chart itu dia akan mencapai posisi extreme oversold. Itu. Nah, terus kemudian boleh buy ketika ada sinyal buy dari value chart. Karena sinyal buy-nya itu dia akan karena sinyal buy atau panah di value chart itu saya bikinnya ketika candlenya itu crossing dari yang -8 ke atas -8 gitu. Jadi dia akan kasih panah. Nah, take profitnya boleh di middle band dari si persen band. Karena dia itu masih bearish, jadi
ada kemungkinan sampai ke middle band dia udah turun lagi. Jadi hanya karena dia oversold, extreme oversold, bukan berarti terus kemudian dia akan berubah menjadi bullish super bullish yang sampai ke Uranus gitu, nggak harus seperti itu ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita akan melihat chart Indosat periode akhir tahun 2024 kemarin. Dari value chart ini ada kondisi extreme oversold, extreme oversold, extreme oversold. Tapi kalau kita kombinasikan sama si persen band, ini kita akan melihat kondisi eh, dia cuma nyenggol si extreme oversold, nyenggol doang, cuma nyenggol. Nah, tapi ini dia closing di bawah extreme oversold. Closingnya di bawah si birunya ini. Nah, itu kita bisa manfaatkan sebagai sinyal buy and weakness, take profitnya di middle band. Itu caranya kayak gitu. Gitu. Lah terus kemudian yang kayak gini kok nggak ketangkep, kok nggak kebeli. Nah itulah eh kalau yang saya bilang kita tidak harus selalu menang dalam segala kondisi, kita tidak harus selalu berhasil beli di pucuk bawah, jual di pucuk atas, take profit semaksimal maksimal mungkin. Kita tidak harus seperti itu, tapi kita bisa trading dengan cara yang mudah gitu. Jadi cara yang walaupun konsekuensinya cara yang mudah itu tidak selalu hadir di setiap saat. Jadi kayak misalkan ini kondisi seperti ini eh dari sini ke sini aja udah Agustus sampai November. Agustus sampai Oktober. Jadi apa namanya panjang. Nggak selalu ada sinyal seperti ini. Tapi untungnya kita punya 800 saham ya sekitar 100-200 saham yang liquid lah ya. Jadi memperbesar peluang untuk ada transaksi, ada trading. Tapi ya balik lagi, tidak harus trading setiap hari. Itu. Yang penting kan profit. Gitu ya. Ini cara buy and weakness yang pertama. Buy and weakness yang kedua, mana tadi sampai mana sih? Scrollnya kebanteran. Nah, ini. Cari saham yang murah, posisi harga di oversold. Ini di oversold persen band ya. Jadi, eh apa namanya? Oversold di persen band lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian tunggu ada bullish divergence. Gitu. Jadi kita manfaatkan apa namanya divergen. Kalau yang ini take profitnya sebagian besar dia bisa sampai ke area overbought. Cari saham yang murah, posisi harga di oversold. Oversold itu yang di bawahnya middle band, di persen band itu di bawahnya yang merah. Tunggu sampai ada bullish divergen. Jadi bullish divergen itu artinya harga bikin lower low tapi indikator bikin higher low. Kemudian kalau ada tanda panah boleh beli. Take profitnya di area overbought. Jadi persen band. Berarti di hijau yang atas atau di biru yang atas. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah chart Indosat yang sama. Jadi ketika dari yang pertama ini dia muncul kemudian take profit di sini ya. Sekarang dia muncul divergen gitu. Ini dia bikin lower low tapi indikator bikin higher low. Nah, ketika muncul divergen, ada panah di sini, ya kita boleh beli, nggak apa-apa. Kita boleh beli di closing, cut lossnya nanti di bawah sini, itu boleh. Take profitnya di mana? Take profitnya di hijau ini. Jadi antara di sini atau mungkin di sepanjang garis hijau inilah, gitu. Terus bagaimana kita tahu bahwa harga itu akan sampai ke sini? Nggak tahu jawabannya. Itu pakai teknik lain lagi. Tapi kalau misalkan apa untuk kondisi seperti ini, take profitnya kita bisa langsung langsung take profit atau kita bisa pakai teknik pullback tadi.
yang tadi saya ceritain di awal. Jadi selama pullback itu nggak diambil, dia akan tetap terus naik harganya. Itu. Tapi itu tergantung teman-teman semua sih ya, terserah mau yang kayak gimana. Lagi pula dari sini sampai ke sini aja udah lumayan. Itu udah enteng lah ibaratnya udah enak. Strategi buy on weakness yang ketiga itu adalah ketika dia bullish, cari saham yang uptrend lagi bullish berarti persen bandnya lagi uptrend gitu ya lagi nanjak. Kemudian harganya sudah pernah masuk ke area extreme overbought itu lebih bagus lagi. Jadi dia udah sempat pernah sampai ke atas garis biru, ke atas persen band yang biru yang atas ya. Kemudian tunggu dia turun dan dia bentuk hidden bullish divergence. Itu biasanya bisa naik lebih kencang. Nah, take profitnya gimana? Take profitnya itu kalau misalkan eh, dia sudah bikin ini. Ketika dia ini kan posisinya kan naik apa hidden bullish divergence kan ekspektasinya dia naiknya kencang sekali. Nah, bagaimana take profitnya? Take profitnya kita bisa manfaatkan garis hijau yang atas ini. Kalau misalkan candlenya udah balik ke bawah garis hijau yang atas, itu take profit boleh. Tapi syaratnya pertama sahamnya harus uptrend. Jadi uptrend, kemudian dia bikin higher low, tapi indikator bikin lower low. Nah, itu cara untuk eh, buy on weakness. Buy on weakness tidak selalu beli di harga termurah ya. Buy on weakness itu intinya ya beli di harga bawah aja. Mungkin bagi MAPI pada saat itu harga sekian ini mungkin wah ini nggak murah 1450 bukan harga murah. Murah itu 1300 misalkan. Ya enggak. Namanya konsep buy on weakness itu intinya ketika harga lagi dalam kondisi murah aja. Begitu. Ada yang mau bertanya dulu? Karena materinya sudah selesai, nanti teman-teman bisa baca ulang materinya di link Google Drive bit.ly/materi_bimbel_100. Mari kita lihat si AMI brokernya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu caranya pasang siapa namanya AFL, kita bisa yang pertama itu pastinya kita buka dulu si siapa namanya indikatornya ya, indikator filenya ya. Jadi filenya itu ada eh, belakangnya itu .afl. Itu nanti kita copy aja, klik kanan copy, kemudian masuk ke drive C. Kalau misalkan program AMI brokernya itu ini kan buka help terus kemudian about. Ini di sini ada tulisannya 64 bit. Nah, kalau misalkan AMI brokernya 64 bit, berarti masuknya ke folder program files. Terus kemudian AMI broker, kemudian formula. Misalkan kita bikin folder baru namanya value chart misalkan. Terus kemudian di paste di sini aja. Kalau misalkan AMI brokernya 32 bit, berarti masuknya ke program files yang x86 ini. Kemudian ada folder AMI broker, folder formula, lah itu. Ini berhubung AMI broker saya 64 bit ya udah. Bedanya apa 32 sama 64? Alah, nggak ada bedanya sih. Bedanya cuma pas lagi ekspor aja sama sama saya lupa intraday-nya apa ya. Pas lagi ekspor saya lupa. Tapi intinya sih untuk pemakaian standar teman-teman yang apa namanya? Kebutuhannya itu bukan trading yang intraday, yang scalping itu tidak nggak usah pakai nggak usah pakai yang profesional, yang standar aja juga nggak apa-apa. Itu kalau mau beli license-nya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tolong share lagi link Google Drive. Oh, ini linknya. bit.ly_. Saya copy paste ke chattingnya aja ya. Oke. Nah, kemudian untuk teman-teman yang nggak pakai AMI Broker, cuman pakai handphone, itu bisa lihat chartnya itu di
Cuan Chartbot. Jadi ceritane saya punya bot, bentar ya. Ini harus di-clear dulu soalnya. Ah, sip. Nah, nih. Jadi ada buka Telegram Messenger at cuan ini copy link aja lah. Nah, linknya saya nah buka yang cuan Chartbot itu, terus habis itu ketik aja start slash garis miring start itu kan. Kalau misalkan belum pernah nanti start terus kemudian kalau mau tahu chartnya apa aja garis miring help slash help nanti dia akan kelihatan gitu ya. Ini memang sengaja time frame-nya saya batasi maksimal sampai daily aja. Soalnya kalau yang intraday bikin berat dan menurut saya nggak worth it. Kecuali kalau eh, di forex atau gold itu baru intraday-nya worth it. Nah, kemudian yang ada apa namanya? Yang ada value chartnya ini, oh belum saya tulis ya. Oh di sini ya belum tulis. Oke, ini garis miring AJ, AJ misalkan Telkom gitu. Nah, AJ Telkom. Nah ini nanti akan kelihatan ini chartnya seperti ini. Itu. Oke, gitu ya. Kalau monggo teman-teman yang belum punya Telegram chartboardnya, klik start aja. Nanti itu, nanti itu akan, nah ini kayak ini Pak Bambang ini baru ketik start. Mana ya? Jadi paling saya tambahin. Nah, jadi user ID-nya bisa saya panjangin. Expiration date-nya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, kita mulai dari sini aja. Oke. Oh, explore-nya. Explore-nya saya ingat. Explore-nya. Nah, ini kan ada beberapa yang baru. Nah, apakah ada batas maksimal? Nggak ada sih. Nggak ada. Batas maksimalnya belum ada. Belum ada. Soalnya eh, masih belum kelihatan ada beban di servernya, jadi belum ada pembatasan. Cuman saya perlu, jadi untuk yang baru baru pakai, untuk yang baru pakai itu nanti dia belum bisa akses chartnya. Jadi biasanya saya ngaturin dulu. Ntar ya, kalau misalkan ada teman-teman yang baru pertama kali pakai terus kemudian nggak bisa ngakses yang AJ itu, nanti saya aturin. Saya mau cerita lagi itu tentang screener. Nah, kalau yang di screener itu ini. Screener itu linknya ini. Screener itu linknya ini. Cuan Community Screener Bot. Itu juga sama, kalau belum pernah mulai tinggal garis miring start. 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 Nah, ini. Terus eh habis itu help kalau pengen tahu isinya apa. Kemudian untuk yang ini itu filter BOW. Nah,
Jadi nanti dia akan screening dulu, filtering dulu. Kemudian ini hari apa sih? Hari Sabtu ya? Muncul nggak ya? Oh muncul. Tanggal 17 kemarin. Cepro Eral Mang Oasa. Emang iya ya? Eral. Nah ini Eral Oasa. Nah ini kayak gini. Dia akan ngasih tahu mana yang ada sinyal eh apa namanya? Oversold. Cuman tidak harus apa? Tidak selalu itu sebagai sinyal beli gitu maksudnya. Kayak contohnya si Eral ini kan posisinya dia eh, memang dia bikin higher low, tapi ini posisinya bukan higher high. Jadi ini bukan bukan bullish. Jadi ya kita nggak melihat adanya divergen di situ. Tapi sebetulnya cara standar, cara sederhana untuk make, tapi ini winning rate-nya jadi berkurang ya. Ada sinyal tabrak sih nggak apa-apa sih. Cuman ya itu winning rate-nya jadi berkurang aja. Misalkan ini ada sinyal tabrak, oh ini naik. Ada sinyal tabrak, tabrak, oh naik. Sinyal tabrak. Cuman kadang winning rate-nya jadi berkurang aja. Gitu. Bisa sih bisa. Winning rate-nya tapi nanti berkurang kalau pas lagi bearish. Jadi kalau lagi bearish ada sinyal buat tabrak turun ya wajar karena bearish. Bearish itu kan dia kemungkinan besar osilator akan bergerak di area oversold. Tapi kalau yang bullish ada sinyal tabrak. Nah, ini kalau bullishnya kuat sekali ya nggak ada sinyal. Karena nggak ada kondisi murah ketika lagi bullishnya kuat. Kecuali ada divergen. Makanya tadi ceritanya ada hidden divergen ini kan. Ini kan dia bikin higher low, tapi di sini bikin lower low gitu. Nah, kalau pas lagi sideways kayak gini ya banyak sinyal. Kalau ditabrak ya jangan ditabrak terus, habis pelurunya itu. Nah, sekarang kayak misalkan contoh wifi lah kemarin bisa kenceng. Kita cek dulu kondisi sebelum dia melesat terbang. Kita nggak tahu dia bisa melesat terbang tuh bagaimana dia apa? Apakah dia bisa melesat terbang? Nggak tahu. Tapi yang kita bisa tahu adalah kondisi pada saat si wifi ini sebelum terbang, dia itu bikin lower low, tapi di sini bikin higher low. Jadi ada divergensi di situ. Ini kan low-nya kan di sini. Kemudian yang ini kan low-nya di sini. Nah, jadi dari sini ke sini itu kan higher low, naik. Dari sini ke sini kan low-nya naik. Kemudian kalau dari sini ke sini kan low-nya jelas turun. Nah, ini lagi uptrend gitu. Jadi dia punya peluang untuk ngegas. Dan lagi pula, kalau misalkan kita cek yang sebelah sini, ini higher low, ini lower low. Nah, kemudian yang sebelah sini dia tidak turun lebih rendah dari yang sebelah kiri sini gitu. Jadi dia si chartnya ini udah memberitahu kita bahwa ada hidden bullish divergen di situ. Gitu ya. Hmm. Kalau cuma garis turun seperti itu apakah bisa disebut signifikan? Garis turun yang mana? Menceng. Ini mana tadi ya? Saya mau tulisnya. Kok mencengnya ke sini sih? Nah, oke. Yang ini nih, gimana ya saya mau nulisnya ya? Oke, sekarang gini. Ini ke sini ini kan higher high dan higher low. Berarti ini kan bukan inside bar. Kemudian dia karena bukan inside bar berarti ada struktur internal di situ. Nah, secara struktur saya gambarnya pakai garis warna biar kelihatan apa? Biru ya. Jadi dari sini naik ke atas, dari sini turun ke bawah. Iya kan ya, bagian sini kan betul ya? Oke.
Terus kemudian dari sini naik ke atas. Nah, dari sini turun ke bawah. Nah, yang tidak signifikan itu adalah yang ini. Kenapa? Karena zigzag ini dia terbentuk di dalam struktur internal. Nah itu eh, apa namanya? Disitulah kaitannya antara konsep ini dengan konsep yang smart money konsep itu. Jadi zigzag ini, lower high, lower low ini itu tidak signifikan karena dia terbentuk di dalam struktur internal. Tapi kalau misalnya kita bicara dari sini ke sini, nah ini signifikan karena dia ada struktur internalnya gitu jawabannya. Dan standar dari struktur internal itu apa itu udah baku. Struktur internal, struktur eksternal itu standarnya ada standar bakunya. Jadi kita enak dalam mempelajarinya karena ada standar bakunya sehingga tiap orang dengan mempelajari ilmu yang sama itu nanti gambarnya sama. Kelebihannya di situ. Kelemahannya agak rumit. Buat teman-teman yang mau eh, private boleh kontak saya atau Mas Evan ya. Terus kemudian tadi tadi sampai mana ya? Oh, struktur ya. Jadi dari sini turun ke bawah, ini naik lagi. Kemudian ini inside bar, ini tidak ada struktur, tidak ada pullback, ini naik, ini naik. Nah, yang enggak signifikan itu kalau misalkan dari sini naik ke atas, terus ini kan turun ke bawah ya. Kalau misalkan di sini ada pergerakan seperti ini, nah itu nggak signifikan. Itu sebabnya kenapa inside bar ini itu dianggap sebagai sideways, dianggap tidak ada internal structure karena kalau pergerakannya kayak gini kan sideways. Nah, gitu maksudnya loh. Itu. Terus kemudian dia naik, turun sini, naik lagi. Ini inside bar berarti sampai sini. Nah, itu. Kayak gitu ceritanya. Jadi apakah ini kita kontaknya ke sini untuk mencari divergen? Jawabannya bukan. Karena puncaknya yang terdekat dari sini. Jadi kalau ini sama mana sih? Saya menceng jadinya. Saya pakai panah aja. Nah, jadi kalau di candle yang ini, nah, sama candle yang ini. Nah, sekarang kita lihat. Ketika ini higher high, ini lower high. Artinya apa? Divergence. Gitu. Jadi bukan ke yang sebelah sini, tapi ke yang terdekat aja, yang signifikan. Oke. Tadi mau bahas apa ya? Oh, wifi sebelum dia terbang. Ya kayak gini kondisinya. Nah, tapi kan kondisinya itu ada sinyal kan ada di sini. Nah, yang ini bisa kita abaikan. Kenapa begitu? Karena posisinya tidak di dekat oversold gitu. Oke ya. Jadi kalau cuman pakai value chart tok masih kemungkinan hancur. Tapi kalau kita bantu pakai guidance-nya si persen band lebih berhasil. Nah, pengamannya kalau beli di area ekstrim itu adalah divergence. Itu. Jadi si value chartnya ini bisa difilter bisa. Kalau si persen band nggak usah difilter. Mendingan difilter dari si value chartnya dulu aja. Gitu. Oke. Terus kemudian misalkan dia bergerak seperti ini. Nah, ini kan kondisinya kan dia sangat cepat masuk ke naik ke oversold, ke overbought ya. Kemudian ini auto reject. Tapi untungnya sih kalau auto reject kita masih punya peluang untuk besoknya naik lagi. Nah, kondisi seperti ini besoknya auto reject lagi. Besoknya kondisinya seperti ini. Wah, auto reject lagi.
Di kondisi seperti ini, take profit apa namanya? Batas amannya di mana? Ini di 498 ini, di yang hijau yang atas. Kalau misalkan dia turun ke bawah situ ya boleh di take profit, tapi memang agak jauh. Tapi ya terserah Bapak Ibu, teman-teman semua mau apa namanya? Jual separuh mau gimana itu terserah. Saya cuman bantuin guidance-nya aja. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini mungkin bikin deg-degan di awal. Tutupannya tetap di atas auto reject ya, walaupun sempat dibawa turun ke bawah. Agak serem ya. Habis itu kayak gini. Habis itu, oh habis kemarin hari Jumat kayak gini. Nah, itu. Kita cek saham tadi di atas ada yang ngecek saham apa ya? BTPS ya. BTPS. Kita lihat dulu BTPS betul. Pertanyaannya, apakah BTPS ada di Virgin? Ada bullish di Virgin. Nah, sekarang kita cek. Mana sih zoomnya saya? Oh ini. Oke. Sekarang gini. Apakah ada lower low? Ada. Berarti bukan sideways. Gitu. Nah, sekarang kita akan ngecek posisinya harga dari sini dia bergerak ke sini. Oke ya. Kemudian dari atas ini inside bar. Nah, ini kan inside bar. Terus kemudian ini kan dia turun. Ini tuh masih inside bar. Jadi walaupun di sini bergerak dari bawah naik ke atas, ini tuh masih berada dalam satu lingkupan inside bar. Jadi masih dianggap sebagai sideways. Diturun ke sini. Oke. Sekarang disinilah konsep, disinilah pelajaran tentang smart money konsep itu dipakai. Apakah zigzagnya mana tadi ya? Dari sini ke sini, kemudian ke sini? Jawabannya salah. Yang betul itu dari sini langsung ke sini. Karena pergerakan yang ini itu pergerakan di dalam internal structure. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi si internal structure-nya. Kecuali kalau dia naik terus kemudian dia naik ke atas sini loh. Nah, dia dari sini naik ke atas. Nah, itu baru kita bisa pakai zigzagnya. Dari sini, sini, sini. Tapi kalau misalkan dari sini apa? Kecuali dia dari sini naik ke atas atau dari sini kemudian apa namanya? Dia bikin apa ya? Outside bar pattern apa ya kalau nggak salah. Tapi intinya sih kalau misalkan dari bawah turun terus ada naik kan, terus kemudian dia turun. Nah, turunnya itu dia ini nggak dianggap kecuali dia nembus ke atas ini. Kalau misalkan dia kayak gini lah. Nah, berarti kan sideways. Berarti tinggal tunggu dia break ke bawah atau break ke atas gitu. Itu sebabnya kenapa ini garis merahnya ini yang dianggap sebagai struktur. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah ada divergen atau tidak? Jawabannya dari sini kita korelasikan mana tadi ya? Dari sini ke sini. Oke. Sekarang dari sini ke sini. Oke. Nah, sekarang lihat, ini bikin lower low, ini bikin higher low. Sih, disitulah ada kemungkinan terjadi divergen. Gitu maksudnya. Tapi balik lagi, apakah bisa langsung dibeli? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena yang dituju itu adalah kondisi extreme oversold. Ya, ke extreme oversold. Tadi yang ada divergennya itu yang sini. Mana tadi yang ada divergennya? Oh ini ya. Saya lupa sendiri malah. Nulis sendiri lupa sendiri.
Oh ini, nah ini nih, mana tadi? Oke. Nah, yang dicari itu adalah ketika dia bikin, saya kalau nggak, apa saya salah tulis ya? Dia itu harus posisinya di extreme oversold. Jadi gini, ini salah satunya itu harus di extreme oversold. Kalau nggak dia posisinya ini nih. Ini apa nih? BTPS periode April 2024. Dia ini bikin lower low, tapi dia bikin higher low. Ini ada divergen. Nah, ini peluang berhasilnya lebih gede daripada yang posisi terakhir sini. Ini ada divergen, oke. Cuman posisinya di sini, dia nggak enak itu. Seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan. eh oke, kalau yang saham kita urutin dulu. Eral tadi. Eral itu, tapi saya nggak tahu Eral itu liquid nggak ya? View zoom normal. Oke, nah ini. Posisinya Eral itu kan ini inside bar ya. Jadi ini kita nggak bisa anggap sebagai, kita nggak bisa pakai acuan sebagai divergen. Paling ini sih. Ini low, ini lower low, ini low, ini lower low. Tidak ada divergence di situ. Nggak ada. Kemudian ini masih bearish, ya kan? Nah, ketika ini bearish turun, kalau misalnya teman-teman mau pakai kondisi yang terbaru ini sebagai bearish, lebih baik nunggu sampai dia extreme oversold 243 di bawah 243. Tapi kalau dianggap sebagai lanjutan dari bullish, kayak misalkan kondisi ini ya, ini kan dia naik terus turun sampai sini. Nah, apa namanya? Dianggap sebagai lanjutan dari, kalau pas lagi kondisi yang seperti ini, alah kepencet. Nah, kondisi seperti ini, kondisinya ini kan ibaratnya dari ini kan strukturnya dari sini naik, oke, terus kemudian turun sini, naiknya ke sini. Nah, sama kan, di sini ada lower low juga kan. Kalau misalkan ini dianggap sebagai lanjutan dari dari bullish yang sebelah kiri, boleh dibeli, boleh. Itu dengan asumsi ini mungkin agak sideways, tapi nggak apa-apa sih. Nah, kalau yang ini kondisinya kalau misalkan ini dianggap sebagai lanjutan dari bullish yang sebelah sini, boleh saja dibeli. Tapi yang pasti kita harus tahu cut loss-nya di mana. Pertanyaannya di mana? Yang ini kita nggak bisa pakai. Kenapa? Karena ini inside bar. Yang jadi kan apa namanya? Intinya sih yang bisa dipakai yang ini. Karena ini outside bar. Inside bar kan nggak ada, kan dihitungnya sideways gitu maksudnya. Itu bit. Ini kalau mau si Eral dibeli bisa, tapi ya, ya pasti ada cut loss-nya ya. Eral, MDKA, tapi saya lebih pilih kayaknya enggak deh. MDKA sama BTPS. BTPS tadi udah ya. BTPS sudah dibahas. MDKA coba kita cek. MDKA. Nah ini. MDKA ini kan posisinya ini ini yang tidak bisa dianggap sebagai eh divergen ya. Karena ini inside bar. Inside bar nggak sih? Ini high-nya berapa? 1700. Ini high-nya di 1700. Kemudian oh ini berarti kan dianggapnya inside bar. Nah, jadi ini bukan bukan divergen ya. Ini posisinya inside bar soalnya. Jadi ini bukan divergen. Jadi ini dianggapnya turun sampai sini. Nah, yang kita bisa jadikan acuan sebagai divergen itu adalah yang sebelah sini. Sini sama sini. Ini lower low, tapi ada yang lewatin ini ya, itu nggak bisa dipakai. Nah, kemudian kita melihat kondisi dua ini. Nah, oh, extreme oversold terus naik ke atas sini. Apakah bisa dipakai jadi buy tadi sampai mana ya? Hmm,
Nah, nah, ini yang mana sih kok nggak muncul? Ini muncul nggak? Oh, ini muncul, ya ampun. Ini yang mana tadi? Ini yang, nah yang ini. Jadi nyampe oversold ada divergence gitu. Oversold ada divergen. Nah ini kan nggak bisa. Ini waktu di sini kan nggak ada divergennya. Jadi yang ini kan nggak bisa dipakai sebagai divergen. Nah yang ini yang mungkin agak kelewat gitu momen ini itu. Ap- Terus tapi balik lagi kalau mau dibikin diantem semua yang ada sinyal hijau diantem, sinyal hijau diantem bisa bisa. Cuman eh, apa namanya win rate-nya jadi rendah. Kalau misalkan mau agak sedikit ditinggiin win rate-nya, pastikan bahwa candlenya sempat keluar dari extreme oversold. Habis keluar dari extreme oversold terus habis itu ada sinyal hijau gitu kan, mau disikat boleh. Cuman ya ini contohnya juga, ini contoh gagalnya. Makanya win rate-nya rendah kalau misalkan tidak sesuai dengan rules. Ini juga sama nih. Ini kan keluar dari oversold, extreme oversold. Ini ada sinyal. Diajar, nah ini pleng, nggak efek. Soalnya nggak ada divergen di situ. Itu. Makanya mendingan by rules aja. Sederhananya sih gitu. Tadi jendela zoomnya mana? Jendela zoomnya hilang. Kok hilang? Oh ini di sini. eh Bisa dipakai average down juga untuk ini ntar. Tadi sampai Goto ya. Kalau Goto di harga 84, kalau Senin udah bisa dibeli apa belum? Oh, Goto. Coba kita cek dulu ya sahamnya ya. Goto. Waduh, ini lagi nanjak. Jangan, resiko. Jangan ya. Gak usah lah ya. Kalau misalkan mau beli ya, ini kesempatan yang di bawah-bawah ini bisa dibeli sih sebenarnya. Itu. Cuman ini belum cukup turun aja. Coba kita cek ya. Ini dari sini turun ke sini, oke? Kemudian apakah ada divergen di sini? Jawabannya tidak ada divergen, tidak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan ini dianggap sebagai, ntar, ngitungnya jangan dari situ, ngitungnya dari sini aja lah. Ini naik, ini turun, kemudian ini naik. Berarti yang ini nggak dianggap karena ini masih di bawahnya ini. Oke ya. Sini gini caranya. Sini naik, dari sini naiknya sampai ke sini. Oke. Kemudian ini turun ke sini, ini naik lagi ke sini, ini turun ke sini. Ini sama nggak? Oh, lebih rendah ya. Oke. Ini turun ke sini. Oke. Ya inilah. Nggak ada divergence juga, tapi dia ngebreak. Nah, saya sih ngarepnya dia bisa ini ya, turun sampai ke sini. Antara 70 sampai 72. Semoga ya. Kalau enggak sih ya nggak apa-apa sih. BSDE sama BBYB. BSDE. Nah ini BSDE. Ini kan ada divergence. Oke. Tapi posisinya kan di sini. Harusnya sini divergence ya. Jadi kalau misalkan mau beli, ya eh, pas lagi turun-turun-turun nggak apa-apa. Tapi udah ada sinyal buy and weakness sih memang sih. Cuman ini naiknya kemarin kekencengan sih 5% ya. Saya nggak terlalu suka. Yang 5% naiknya. Naik itu 3% aja cukup. 1,49 itu enak. 2%, 3% naik 5%. Waduh. BSDE sama BBYB. Ini BBYB juga ada divergence. Itu. Jadi kalau ini kan BBYB nih. Ini kan kemarin kan naiknya kan 6,6% ya. Nah, turun ke sini ini kan berarti udah 3%-an. Jadi maksudnya udah agak murah dibandingkan dengan apa? Mendekati si 209 gitu. Ya kita mau buy nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi si BSDE kan
Nah, ini kan harganya masih di atas, masih di 938. Sementara oversoldnya masih di 884 itu. Apakah bisa untuk average down? Bisa, tapi sahamnya milihnya yang bagus. Kayak misalkan apa? Pegas. Pegas lagi naik aja kemarin. Coba kalau pas lagi turun. Kayaknya tahun kemarin turun deh. Soalnya tahun kemarin itu, oh enggak ya, tahun kemarin naik ya. Oh iya betul, 2023. 2023 turun. Saya ingat waktu 2023 desperate sama Pegas. Turun terus. Bisa di average? Bisa. Average down? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi kita bicara average down, artinya kita bicara money management di situ. Kita bicara money management, artinya kalau misalkan contoh ya, ketika harga turun dari sini, turun ke sini. Ini turunnya lumayan di average down oke. Tapi kalau yang ini coba ada panah hijau tiga berdekatan gitu kan. Apa kalau enggak ini dua. Harganya berdekatan. Average down ya buang-buang peluru gitu. Dipakai buat average down bisa, bisa. Tapi harus money manajemennya harus bagus. Kalau kita scalping dengan time frame 5 menit mungkin bukan oh gini di saham scalping kayaknya nggak guna karena risk and rewardnya itu nggak cocok. Jadi rewardnya itu kadang nggak sebanding sama risikonya. Bukan kadang, seringnya tidak sebanding sama risikonya. Beda kalau misalkan kita bicara forex atau XAU ya atau gold gitu ya. Dia tetap tidak worth it sih. karena karena si value chart ini pernah saya coba juga em, agak repot makainya. Lebih efektif pakai supply and demand gitu. Goto. Goto lo tanggal 7. Goto, Goto tanggal 7. View zoom normal. Oke. Kita batasin sampai jam 10.30 ya. Tanggal 70. Tanggal 7. Tanggal 7 mana? Tanggal 7. 7. Oh, ini tanggal 7. 7 Januari. Oh, 7 November ya ampun. 7 November ini ya. 7 November. Oh, oke. Pertanyaannya, apakah bisa dijadikan sebagai sinyal? Nah, ini tadi kenapa saya tulis harus cari peak yang berdekatan atau trough yang berdekatan dan sinyal yang baru membatalkan sinyal yang lama. Jadi, kalau misalnya dari sini ke sini, itu bukan divergence. Karena ya itu tadi sudah ada yang ini, zigzag yang ini, peak sama trough yang baru. Jadi itu sebabnya kenapa teman-teman untuk soal divergensi ini perlu memahami yang namanya struktur internal. Salah. Ini bukan internal. Dari sini ke sini, ya ini langsung ke sini. Nah, ini sampai sini. Gitu. Ya ini struktur internalnya begini. Nah, jadi kalau mau lihat divergensi yang sebelah sini. Terus kemudian ini kan higher high. Nah, ini kan lower high. Nah, itulah divergen. Tapi bukan yang ini gitu. Ini bukan ada petunjuk ada divergen bukan. Gitu ya. Apakah TPIA? TPIA ada bullish divergen. TPIA. TPIA. Oke, coba ya dicek ya. Ini naik, ini naik ke sini, turun di sini. Ini inside bar, terus kemudian naik lagi, turun. Ini inside bar, turun. Oke, nah ini apakah kemudian dia naik, terus turun lagi? Jawabannya bukan. Karena dia harus turun ke bawah sini untuk jadi struktur baru. Itu. Jadi ini harus turun ke bawah sini, ini sampai sini, baru ini naik sini, ini inside bar. Nah, oke ya.
Jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada divergen? Jawabannya mana sih? Zoom in. Ah, ini kan tadi ada, menceng ya ini ya. Oke, ini kan ada zigzag seperti ini. Kemudian dia turun, dia bikin lower low. Oke ya, dia bikin lower low, berarti bukan bullish dong. Nah, karena bukan bullish, berarti tidak mungkin hidden bullish divergen. Oke ya. Nah, sekarang apakah dia bullish divergen? Pertanyaannya, apakah dia bearish? Bullish divergen itu kan berarti kondisi pada saat bearish. Nah, ini bearish nggak? Itu kan ini udah ada higher high. Berarti ini bukan bearish. Kalau bukan bearish ini bukan divergen juga gitu. Jadi hanya karena ini lower low bukan berarti ini ada higher low berarti divergen bukan. Belum tentu. Harus konteksnya dulu harus masuk. Jadi bullish divergen itu terjadi pada saat harganya bearish. Yang menunjukkan bearishnya melemah. Jadi dia harus bearish dulu. Lah ini kan bukan bearish. Jadi bukan bullish divergen. Kemudian apakah itu hidden bullish divergen? Jawabannya bukan juga karena ini lower low gitu. Terus kemudian TPIA bagaimana rekomendasinya? Ya tidak ngapa-ngapain karena tidak ada sinyal. Walaupun ada sinyal dari value chart tapi tidak bisa dipakai karena tidak memenuhi strategi buy on weakness. Gitu ceritanya. Oke. Pak, jika candle diganti ke line chart buat cari divergen bisa. Jawabannya bisa, tapi tidak semudah itu. Karena eh, smart money atau big big fund itu dia banyak tipu daya sehingga itulah sebabnya kenapa ada internal structure sama external structure. Kalau kita ubah ke line chart bisa bisa, cuman banyak banyak false-nya, banyak noise-nya. Makanya kita pakai eh, konsep internal structure, external structure untuk mengeliminasi noise-noise itu. Keuntungannya internal structure dan external structure itu standarnya udah baku. Jadi mau siapapun yang gambar, gambarnya pasti sama. Kalau rules-nya diikuti. Lah, Goto tadi udah dijawab. Gotonya itu jawabannya masih lagi sudah naik itu. Jadi saya lebih ekspektasinya dia turun ke berapa ini ya? 69 sampai 72 gitu. 69 sampai 72. Teman-teman juga eh, sebenarnya di saham itu kan tekniknya banyak ya. Ini adalah salah satu ini cuma salah satu aja, tidak teknik yang mutlak itu. Contoh misalkan mana tadi ini oh delete-nya di sini ding. Nah, contoh misalkan gini. Teman-teman pengen pengen tahu beli di sini tuh gimana sih caranya sih? Gimana sih caranya? Pakai strategi ini order block. Nah, ini order block itu. Bagaimana sih caranya bisa apa namanya? Beli di sini gitu kan. Bukan terjebak. Misalkan ini turun ya, ini turun tapi bisa beli di sini gimana sih caranya? Ada caranya. Ada yang teknik namanya supply and demand. Nah, ini kan double marubozu. Double marubozu itu tengahnya itu adalah hidden base. Hidden base itu bagian dari supply and demand. Ini kalau kita pecah ke time frame yang kecil, di sini ada base-nya. Jadi rally base rally itu. Nah, itu sebabnya ini kenapa bisa rebound di sini. Nah, apakah bisa pakai strategi support dan resisten? Nah, saya lebih suka pakai supply and demand daripada support resisten. Karena supply and demand itu belum tentu support resisten, tapi support resisten itu pasti supply and demand. Apa kebalik ya? eh Support dan resisten kebalik ya. Salah satu support dan resisten itu adalah supply dan demand. Tapi supply dan demand itu
berfungsi sebagai support dan resisten gitu. Itu intinya. Oke, 10.30 kita sudah sampai di sini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan minggu depan nggak ada bimbel cuan karena udah libur panjang tanggal 25 ya. Tanggal 27, 28, 29-nya kan libur. Jadi kalau mau kita akan banyak guys tipis-tipisnya. Oke. Itu ada satu materi namanya, ada satu teknik namanya super zone dan itu sangat sederhana sekali karena dia akan mengidentifikasi salah satunya seperti yang saya tunjukkan barusan, zona-zona yang high probability untuk kemudian teman-teman entry dan contoh kayak misalkan area yang sebelah sini ya. Ini saya gambar pakai ini aja deh. Nah, area yang sebelah sini, itu kan di sebelah sini kan nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Nah, itu adalah salah satu yang akan dipelajari di bagian di materi tentang super zone. Garis tipis-tipisnya kurang lebih super zone-nya ada di sini, gitu. Penjelasannya seperti apa itu. Dan itu super zone itu tidak menggunakan indikator sama sekali dan dia bisa dipakai untuk dua arah, bullish dan bearish. Dan dia bisa dipakai untuk di semua instrumen karena paling sering dipakainya itu saya pakainya di gold. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di next kesempatan. Nama saya Bernardi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Amin. Dadah.